Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi faqqaha liman arada bihi khairan fid din. Walhamdulillahilladzi rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdini illa anta wasrif anna sayyi'uha la yasrifuha illa anta. Amma ba'du. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam melanjutkan kajian kitab Al-Adabu Unwanus Sa'adah karya Syekh Shalih As-Sindi hafidhahullah. Mudah-mudahan adab dan budi pekerti kita semakin bertambahnya hari semakin baik, semakin lebih bijaksana, semakin lebih dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Insya Allah pada hari ini kita akan memulai pembahasan pada kitab yang baru, yaitu adab menjenguk orang sakit. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang adab bergaul dan berbincang, bermusyawarah dengan teman-teman, sahabat dan teman, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab menjenguk orang sakit. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan ringkasan dari adab dalam bergaul terhadap sesama. Qala al-mu'allif hafidhahullah, mu'allif berkata, iyyaka an talqa ahauka aw tujalisahu illa wa anta fi ahsani halatin wa ajmali hullatin. Jadi jangan sampai kamu bergaul dengan teman kamu atau duduk bersama dengan teman kamu kecuali engkau dalam keadaan yang baik dan dalam baju yang sopan. Basimus sigur, dengan mulut yang tersenyum. Nadhifan, keadaan yang bersih. Thayyibar raihah, dengan wangi badan yang baik. Husnal handam, juga dengan sikap yang baik. Mutanasikus thiyab, dengan baju yang serasi. Fa inna dzalika minal adabis sahih. Fa inna Allah yuhibbun nadhafa wal jamal, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan keindahan. Wa yubghidul fahsya wa tafahhush, dan Allah membenci sekali suatu keburukan dan perbuatan yang buruk. Kemudian kita menuju ke pembahasan yang baru, yaitu adab menjenguk orang yang sakit. Tentunya merupakan hal yang lumrah dan wajar dan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Apabila di antara kita ada yang sakit, maka sebagai seorang muslim kewajibannya adalah menjenguknya. Akan tetapi mungkin tidak banyak diketahui orang bahwasanya menjenguk orang sakit itu mempunyai adab-adab tersendiri. Sebagaimana kita makan ada adabnya, kita minum ada adabnya, kita berbicara mengobrol ada adabnya. Begitu juga dengan menjenguk orang sakit. In maridu ahuka fa'idatuhu fa'udtahu fala tagful an adabi iyadatihi litakuna ziyaratuka nafi'atan jalibatan lisurur. Jika temanmu ada yang sakit, saudaramu ada yang sakit, kemudian engkau menjenguknya, jangan lupa dengan adab-adab dalam menjenguk, agar kunjunganmu, jengukanmu itu menjadi bermanfaat dan menimbulkan rasa yang bahagia. Bagaimana saja? Mintul kumul adab, naqa'us sawub, wa husnun nadhafah, wa taibur raihah, wa bidza tansyarihan nafsul marid li ru'yaka. Tentunya
dengan pakaian yang bersih, kemudian dengan kebersihan yang maksimal, juga dengan wangi-wangian yang baik, sehingga ketika orang yang sakit melihat yang datang itu bersih, wangi, rapi, otomatis dia akan menjadi senang dan bahagia ketika melihatmu. Wala tubalik fit tatayyub li alla tu'dhihi. Namun jangan juga kita terlalu berlebihan, semisal menggunakan parfum sampai berlebihan sehingga baunya itu sangat menyengat. Nah, ini justru akan mengganggunya. Jadi jangan berlebihan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ada maridon jalasa inda ra'sihi. Bagaimana posisinya ketika kita menjenguk orang sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit duduk di dekat kepalanya. Akhrajahul Bukhari fi Adil Mufrad. Artinya ketika kita datang ke tempat sakit, bagaimana yang kita lakukan? Apakah hanya berdiri saja? Apakah hanya melihat saja? Ataukah bahkan hanya di pintu? Tidak. Kalau memang kita menjenguk sendirian atau sedikit orang, kita bisa duduk di samping beliau yang sedang sakit, sambil kita menghibur, menanyakan keadaannya. Tapi kalau memang rame-rame, sangat banyak, ya sedapatnya saja. Tidak perlu memaksakan untuk harus masuk dan dekat dengan yang sakit. Tentunya dengan bidomir, dengan kita tanya hati kita, pantas atau tidak. Wa minal adab antas alahu an halihi, lakin la tastahbir an maradihi istihbaran mustaqsin, falarubbama kana la yarghabu fil ifsahi an maradihi. Kemudian setelah kita masuk, keadaan rapi, bersih, wangi, duduk dekat yang sakit, kita tanya bagaimana keadaannya, sakit apa gitu. Tapi menanyakan keadaan di sini tidak seperti dokter atau terlalu terkesan menghakimi. Kamu sakit apa? Sakit jantung ya? Kamu sakit apa? Sakit kanker ya? Sudah stadium berapa? Meninggalnya kapan? Wah, ini justru akan membuat yang sakit tambah sedih, tambah sakit. Cukup pertanyaan yang seadanya saja. Sakit apa? Yang mudah-mudahan segera sembuh. Seperti itu, tanpa berlebih-lebihan. Wala tansa'du alahu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan lupa untuk mendoakan. Karena Rasulullah SAW di salah satu hadisnya mengatakan, kalau engkau menghadiri orang yang sakit atau orang yang meninggal, maka katakanlah hal-hal yang baik, doakanlah hal-hal yang baik. Kenapa? Karena malaikat juga akan mengamini apa-apa yang kau katakan. Duduk bertanya sakit apa? Oh sakit demam berdarah, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan, segera angkat penyakitnya. Seperti itu. Insya Allah apabila ada malaikat di situ akan ikut mengaminkan apa yang kita doakan dari kebaikan. Wa yahsunu bika an turqihi fa inna hadza ittiba'un lisunnati anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang kita bisa dan memungkinkan, kita ruqyah. Kita ruqyah dengan apa? Dengan membacakan Al-Quran, Al-Mu'awwidzatain, kemudian ayat kursi dan ayat-ayat pilihan lainnya, dengan tujuan mudah-mudahan dengan alat dibacakan ruqyah ini membuat pasien menjadi cepat sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza maridu ahadun min alihi nafata alaihi bil mu'awwidzat. Karena ini sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Karena Rasulullah SAW ketika ada salah satu dari anggota keluarga yang sakit, maka beliau akan meruqyahnya. Wala yahsunu bil aidi an yanqulal ahbar as-sayyi'ah ilal marid li alla yaqdira safwah wa yahumma nafsah wa innamal matlub al-mulihah wa tarfah wal kalam syahi. Ketika kita mengunjungi orang sakit, jangan diberi kabar-kabar buruk. Contohnya mengunjungi orang sakit, kita kasih tahu, Bapak tahu nggak? Tadi pasar itu kebakaran, semua barang kita hangus. Nah, ini kan berita yang sedih. Orang sakit dikasih tahu berita sedih, akan semakin sakit, semakin parah. Bagaimana seharusnya? Seharusnya yang diberikan berita yang baik-baik. Alhamdulillah Pak, semuanya lancar, rezekinya lancar, yang di rumah juga baik, mendoakan.
semuanya berjalan dengan baik, lancar, seperti itu. Jadi yang sakit tambah insya Allah tambah sembuh, cepat sembuh, karena selalu mendapatkan kalimat-kalimat positif. Ihwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yang bagi itolatul julus indal marid illa idza alaha. Nah, adab selanjutnya ketika mengunjungi orang sakit, jangan terlalu lama. Seumpama kita mengunjungi orang sakit di puskesmas, ya cukuplah 5 sampai 10 menit ngobrol, memberikan makanan, mendoakan, udah pamit pulang. Jangan kemudian menjenguk orang sakit seharian, 2 hari, bahkan seminggu. Ini justru akan mengganggu yang sakit. Kecuali kita memang teman dekat, kemudian dia memohon, ayolah jangan cepat-cepat di sini dulu, temenin saya gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak terlalu dekat, yang seharusnya juga tidak meminta, cukuplah sebentar saja, kemudian berpamitan agar tidak mengganggu. Qala ba'duhum, nah, waqad qalu ayadatul marid kajal satil khatib. Sebagian ulama berkata, menjenguk orang sakit itu adabnya seperti duduknya seorang khatib. Bayangkan seorang khatib yang duduk di antara 2 khutbah itu kan sebentar sekali. Nah, artinya sebentar, tidak usah lama-lama, tidak usah juga baru datang salam pergi lagi, tidak, itu terlalu tidak beradab. Cukup datang, tanya keadaan, beri hadiah oleh-oleh, dan terakhir doakan, kemudian pamit. Qala akhar husnul iyadah yaumun baina yaumaini waqt qalilan kamisnil lahid bil aini. Menjenguk yang baik itu ya sehari atau 2 hari, dan duduk di sana cukuplah sebagaimana kita memejamkan mata, artinya sebentar. Wala tubarrimanna alilan fi mas'alatin yakfika min dzaka tas'aluhu biharfaini. Jangan terlalu banyak mengajak ngobrol orang yang sakit. Kamu sakit apa? Terus sebelumnya kenapa? Kok bisa seperti ini? Sudah berapa hari loh? Emang ya ada yang meriksakan? Nah, ini terlalu banyak pertanyaan. Kalau terlalu banyak pertanyaan, justru nanti akan capek menjawab pertanyaan kamu. Maka gimana yang baik? Ya cukup pertanyaan sekedarnya. Tadi mengatakan menyapa, menanyakan kabar, mendoakan, pamit sudah. Yaqulu Ibnu Abdul Bar rahimahullah, afdhalul iyadati akhaffiha. Seorang ulama tabi'in Ibnu Abdul Bar, beliau berkata, menjenguk yang paling baik itu adalah yang paling sebentar. Wala yutilu a'id al-julus indal alil, dan tidak memperpanjang waktu menjenguk, illa an yakuna shadiqan yakni subihi wa yasaruhu dzalika minhu. Kecuali memang itu teman karib, teman akrab yang kalau dia itu di situ, yang sakit akan tambah senang. Tapi kalau dia di situ kok malah membuat terganggu yang sakit, lebih baik sebentar saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Insya Allah besok pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kitab tentang adab-adab di tempat-tempat umum. Tentunya ada satu hal yang harus kita cermati dalam bermuamalah, dalam menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Apa yang menjadi patokan? Kalau dulu kata kiai kami yaitu saldo mirok, tanya hatimu. Kalau menurut hatimu itu baik, insya Allah itu baik, hati kecil. Tapi kalau itu enggak baik, berarti itu tidak baik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yarda min sadidil aqwal wa sholil a'mal wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.